Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara membuka email Kementerian Agama berbasis Google Suite for Education? Pertama, kita klik tambahkan tabulasi dulu pada browser kita. Lalu ketikkan gmail.com. Nah, nanti akan masuk ke halaman login sebenarnya ya. Karena di sini ada email yang sudah ada terlebih dahulu, yaitu email yoga@man9, yoga@madrasah.id, lalu email saya @caturyogam.info. Dua di atas ini adalah email berbasis Google Suite for Education, sedangkan yang di bawah, yang email saya pribadi adalah Google Suite lama. Ya, ini adalah yang pribadi, bukan for Education. Untuk menambahkan email Kementerian Agama for Education, yaitu dengan menambahkan akun. Use another akun. Pilihlah menu ini. Ketika kita klik, ya, dia akan menampilkan untuk memasukkan emailnya. Saya akan menggunakan email punya teman saya, guru ya. Di sini punya Bu Sari, saya pakai emailnya. Ini emailnya saya kopikan. Ctrl C, lalu saya masukkan di sini. Ctrl V, saya pastikan. Nah, ini adalah email dari Bu Sari. G ini tandanya adalah guru, berarti ini adalah punya guru ya. Kalau siswa itu bukan G tapi S. Kalau sudah dimasukkan seperti ini emailnya secara lengkap ya, karena memang panjang emailnya, kita klik next di sini untuk memasukkan password. Klik next, kita diminta untuk memasukkan password. Passwordnya adalah yang ada di bawah ini ya, ini yang diberikan oleh operator TU madrasah kita masing-masing. Saya Ctrl C lagi, lalu saya masukkan paste di sini, lalu saya klik next. Setelah klik next, kita wajib memilih tombol accept atau terima di bawah ini yang berwarna biru ya. Kita wajib, kalau tidak klik ini tidak akan bisa masuk ke email Kementerian Agamanya. Oke. Kita klik accept bahwa kita menerima peraturan yang ada di Google Suite for Education. Klik accept. Di sini kita disuruh untuk mengubah password yang telah diberikan tadi. Tadi kita sudah diberikan password ini, tapi ya kita harus mengulangnya, merubahnya ya sesuai dengan keinginan kita. Pada perubahan password ini, mohon diperhatikan bahwa pada password itu, pertama, ada huruf besar, lalu kedua, ada huruf kecil, lalu yang ketiga itu ada angka, yang keempat ada simbol. Nah, saya akan buat password seperti ini. Ada huruf besar, ada huruf kecil, ada angka, ada simbol. Misalkan saya ingin membuat password nama sesuatu, misalkan nama apa ya? Negara misalkan Amerika. Oke. Nah, di sini adalah Amerikanya huruf besar. Saya tulis di sini, ya, A-nya adalah huruf besar, sedangkan Amerika adalah huruf kecil. Nah, saya akan tambahkan lagi, misalkan saya ingin menambahkan tahun 2011 misalkan di sini, ya. Lalu saya tambahkan simbolnya misalkan dolar. Nah, di sini saya akan membuat password berdasarkan ini. Ada huruf besar, A-nya beda ya. Ini Amerika, A-nya huruf besar, Amerika-nya huruf kecil. Lalu saya akan tambahkan tahun atau angka. Lalu saya tambahkan dolar. Misalkan dolarnya adalah di depan sini. Nah, ini adalah password yang bagus atau kuat ya. Ada huruf besar, ada huruf kecil, ada angka, ada simbol. Nah, password inilah yang diterima oleh Google untuk merubah password yang tadi awal. Contoh kita copy ya. Oke, saya copy atau Ctrl C.
paste di sini. Nah, password penggantinya adalah di dolar Amerika 2011. Ada simbol, ada huruf besar, ada huruf kecil, ada angka. Setelah sudah pastikan benar, kita pilih change password. Alhamdulillah, email sudah bisa kebuka, ya. Kita cek dulu di sini. Email ini milik Ibu Sari Wijaya. Di sini ada ya. Ini adalah emailnya, ya. Lalu di sebelah kiri ada banyak menu. Kita klik more. Di sini ada menu more lagi. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, di sini banyak folder-folder email yang banyak kegunaannya yang bisa digunakan kayak trash, spam, all mail. Kita bisa gunakan. Lalu di bawah ini juga ada meeting yang bisa kita gunakan yaitu Google Meet. Karena ini akunnya adalah Google Suite for Education standar atau biasa, meetingnya hanya sampai dengan 100 akun, 100 peserta. Nah, di sini bisa mencapai 100 peserta atau 100 akun. Lalu di bawah itu ada namanya Hangout. Hangout ini semacam ya sama persis lah dengan New Meeting, tapi ini bisa chat, ya, bisa video call juga. Ini Hangout-nya. Kita klik tanda plus di sini, New Conversation, percakapan baru. Kita klik. Di sini, Bapak Ibu perlu perhatikan, kita bisa chatting, kita bisa berkomunikasi dengan siapapun di sini. Misalkan saya punya teman, namanya Salahuddin LP3, guru Man 9 juga, tetapi saya tidak tahu emailnya. Ya, saya ingin ngobrol dengan beliau, saya ingin chatting dengan beliau, tapi saya tidak tahu emailnya. Nah, dengan G Suite for Education, kita tanpa mengetahui emailnya, tapi tahu namanya, mengetahui namanya, tinggal kita ketik aja di sini. Misalkan namanya apa? Salahuddin. Kita klik. Oh, ternyata banyak nama Salahuddin. Tambahkan lagi L Fitri. Nah, ini adalah teman saya. Saya klik ya. Nah, di sini sudah jelas guru adalah Guru Man 9 Jakarta. Salahuddin Al-Fitri. Nah, ini emailnya. Di sini kita bisa kirim email, kita buat bersama-sama schedule event, membuat event yang sama dengan kalender, ya. Lalu bisa chatting juga, chat, kirim pesan. Dan ini juga kita bisa video call bersama dengan beliau, Salahuddin Al-Fitri, teman saya. Bisa nggak Pak nyari lagi yang lain? Bisa. Tolong perhatikan dulu di sini ya. Maaf. Saya ulang lagi. Tolong diperhatikan di sini ya. Lihat di sini, ini adalah akunnya G, berarti guru. Kalau G. Bisa saya mau cari siswa saya namanya misalkan di sini Alia. Contoh lah misalkan ya, Alia. Nah, kalau Alia ini dia adalah contoh yang mana ya saya pilih ya? Inilah. Nah, ini Alia, nama siswa. Lalu di sini siswa. Nah, depannya adalah S di akunnya. Tadi kalau emailnya guru depannya G. Ini kalau siswa depannya S. Jadi semua siswa di sini, semua guru ya bisa diketahui. Misalnya teman saya Fahrul Tajuddin. Saya klik. Nah, ini. Saya klik, di sini saya bawa. Nah, bahwa Fahrul Tajuddin itu adalah guru MTSS Al-Watoniyah 8, Jakarta Timur. Saya cari lagi teman saya, misalkan di sini. Siapa ya? Misalkan saya cari Ali Hasan. Nah, kalau Ali Hasan banyak ya, se-Indonesia banyak pasti. Susah mencari nama. Kalau seperti ini berarti harus tahu emailnya, karena nama Ali Hasan banyak sekali. Nah, ini seperti ini ada bisa siswa. Lalu kalau kita cek lagi di sini ada G, berarti guru di sini ya. Nah, ini adalah guru MA Kajit Mutakin di sini ya.
S berarti siswa. Nah, kita bisa komunikasi dengan teman-teman kita di sini mencari seluruh Indonesia. Kenapa? Karena email ini dimiliki oleh siswa seluruh Indonesia untuk madrasah dan guru madrasah juga. Oke, saya rasa cukup untuk bagaimana cara membuka email Kementerian Agama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.